Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Aprandi dengan NPM C1C023013 Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap aset tetap. Yang dimana pada materi ini yaitu kita akan mempelajari transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dalam satu kelompok perusahaan. Transaksi ini sering terjadi karena masing-masing entitas memiliki kebutuhan operasional yang berbeda, seperti kebutuhan modal, pemindahan fungsi aset, atau restrukturisasi internal. Ketika salah satu entitas menjual aset tetap kepada entitas lainnya, maka transaksi tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Namun, penting dipahami bahwa keuntungan atau kerugian tersebut belum dianggap terrealisasi selama aset tersebut masih berada dalam satu grup perusahaan. Yang dimana yang artinya meskipun secara pencatatan individual perusahaan terlihat ada laba, tetapi secara kelompok sebenarnya belum terjadi pertambahan nilai karena aset belum berpindah kepada pihak luar. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian memerlukan jurnal eliminasi untuk meniadakan keuntungan yang belum benar-benar terjadi. Nah, dalam konsolidasi terdapat dua transaksi yang perlu dibedakan. Yang mana yang pertama yaitu transaksi hulu dan yang kedua transaksi hilir. Transaksi hulu yaitu merupakan yang terjadi apabila penjualan aset itu dilakukan oleh entitas anak kepada entitas induk. Nah, dalam situasi ini keuntungan tidak terrealisasi akan dibebankan sepenuhnya kepada entitas induk karena induk adalah pihak yang menyusun laporan konsolidasi. Berbeda dengan itu, pada transaksi hilir, aset itu dijual oleh entitas induk kepada entitas anak. Nah, keuntungan tidak terrealisasi pada transaksi hilir, dicatat sesuai porsi kepemilikan induk dalam entitas anak. Seperti misalnya jika induk memiliki 80% saham anak, maka hanya 80% keuntungan yang akan dieliminasi. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa posisi kepemilikan mempengaruhi bagaimana laba harus disesuaikan dalam konsolidasi. Kemudian jenis aset yang dijual juga menentukan kapan keuntungan dianggap terrealisasi. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, seperti halnya tanah, keuntungan akan baru dianggap terrealisasi ketika tanah tersebut dijual kepada pihak luar. Selama tanah masih berada dalam kelompok perusahaan, maka keuntungan penjualan internal tersebut dianggap belum nyata dan harus dihilangkan dalam laporan konsolidasi. Sebaliknya, untuk aset tetap yang disusutkan seperti kendaraan, mesin, ataupun bangunan, keuntungan tidak terrealisasi akan terrealisasi secara bertahap seiring dengan penyesuaian beban penyusutan, yang artinya setiap periode akuntansi sebagian keuntungan akan diakui melalui penyusutan yang dilakukan berdasarkan nilai aset dari pihak luar, bukan berdasarkan harga jual internal. Nah, hal ini memastikan bahwa nilai penyusutan yang akan diakui dalam laporan konsolidasi itu mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dari aset. Nah, karena adanya perbedaan perlakuan ini, proses konsolidasi laporan keuangan itu memerlukan penyesuaian khusus, yang mana yang disebut dengan jurnal eliminasi. Nah, melalui jurnal eliminasi, kita dapat menghapus laba atau rugi yang belum terrealisasi, yang mana mengembalikan nilai aset ke nilai perolehan dari pihak non-afiliasi serta menyesuaikan beban penyusutan jika aset tersebut merupakan aset yang disusutkan. Nah,
Jika aset belum dijual ke pihak luar, maka nilai aset dan laba harus disesuaikan kembali agar laporan konsolidasi tidak menunjukkan keuntungan yang sebenarnya belum benar-benar diperoleh. Nah, tujuan dari semua penyesuaian ini itu adalah agar laporan keuangan konsolidasi itu dapat memberikan gambaran yang lebih objektif, realistis, dan dapat dipercaya tentang kinerja keuangan kelompok pada suatu perusahaan. Secara keseluruhan, itu pemahaman mengenai transaksi aset tetap antara entitas induk dan entitas anak itu sangat penting untuk memastikan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang tepat. Nah, tanpa pemahaman dan penyesuaian yang benar, laporan keuangan dapat menunjukkan laba atau nilai aset yang lebih besar dari kondisi sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan seperti investor, kreditur, maupun pihak manajemen itu sendiri. Dengan memahami konsep keuntungan yang belum terrealisasi, jenis transaksi hulu dan hilir, serta perlakuan aset yang disusutkan dan tidak disusutkan, kita dapat menyusun laporan konsolidasian yang sesuai standar akuntansi serta dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara jujur dan secara wajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.